kenalan dulu. Saya Tegar. Gitu. Gitu. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Ya udah biasa aja kan aku bilang sambil minum. udah. Pegang. Tadi disuruh megang ini, Nah, ini. pegang. Mulutnya deketin gini. Nah. Wow. Betul. Silakan berbicara. Ya, sekarang tanggal berapa? Waduh. Kita sudah 1 bulan lebih berumah tangga. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita berdua. Ya, pertama, kenapa kamu milih aku milih kamu? Kamu dulu jawab. Iya, HP-nya di kamera. Kenapa aku milih kamu? Nggak ada alasan sih. Enggak ada alasannya. Ya nggak ada. Emang kenapa? Oh, kenapa? Karena suka sama orang emang harus ada alasannya. Juga sih. Enggak juga kan? Kalau kamu? Sama. Aku ingat kata-kata Pak Tejo apa siapa namanya? Mbah Tejo apa siapa gitu. Katanya kalau kita mencintai seseorang karena hobinya, karena apanya, katanya itu bukan cinta. Tapi itu apa ya? Kualifikasi bukan. Pokoknya itu bukan cinta kalau kita ngasih tahu dia selama kita punya alasan kita mencintai seseorang itu bukan cinta. Tapi kalau kita ditanya kita bingung jawabnya, nah itu cinta. Karena kalau aku sayang sama kamu cuma karena cantik, nanti kalau udah nggak cantik aku selingkuh gitu. Enggak kan? Nah, oke. Pertanyaan kedua, apa yang dirasakan setelah 1 bulan menikah? Kalau menurut aku dari yang sebelumnya setelah menikah ya lebih aman kemana-mana, lebih kayak nggak harus mikirin omongan orang, dilihatnya juga enak. Oh ya, emang kalau waktu belum nikah kepikiran omongan orang? Iya, pikiran kayak Iya sih, dipandangnya tuh gimana gitu. Iya, karena kan emang salah juga. Nggak salah. Iya, gimana ya? Ya gitulah, guys. Intinya kalau nikah udah gitu. Masa itu doang? Apa ya? Mungkin karena banyak yang bilang masih baru kali ya nikahnya, jadi masih belum ngerasain yang pahit-pahit gitu. Ya masih Pahit-pahit adem apa? gitu. Bertawali baik. Nggak gitu. Masih adem, masih ayem maksudnya belum- gitu, belum ada ujian-ujian yang berat mungkin. Nggak tahu kan ke depannya gimana. Iya, mungkin tidak. Iya, banyak Jadi yang masih gitu sih. bahagia. Jadi Kalau- kamu bahagia. Jadi kamu bahagia sama aku. Iya dong. Iya dong. Oh, iya dong. Terus tadi kan pertanyaannya apa yang dirasakan setelah 1 bulan menikah? Maksudnya perbedaan kamu setelah dan sesudah sebelum dan sesudah menikah. Nggak ada yang beda sih, bedanya cuman kalau semisalkan bangun tidur ada orang gitu. Terus habis itu kalau sebelum Emang sama waktu sendiri bangun tidur nggak ada orang kamu? enggak lah, kan tidur sendiri. Iya, maksudnya ada bapak, mama, Ya nggak gitu maksudnya, sekamar maksudnya. sama cowok gitu. Iya, Yang bukan siapa-siapa. Iya. Terus habis itu kayak kalau semisal dulu kan kalau bangun jam berapa aja gitu kan, terus nggak harus Salat subuh tadi kan? iya. Cuma kan kalau habis subuh langsung tidur lagi, terus gak harus mikirin harus nyiapin ini gitu Soleha sekali sih aku. kan. Udah. Kalau sekarang beda gitu. Cuman itu aja sih. Selebihnya sama aja, aku masih santai di rumah. Kayak jadi bini.
Aku yang dirasakan setelah 1 bulan menikah. Yang pertama, ini sih namanya laki-laki ya. Maksudnya kepikiran kita ketika dikasih amanah baru gitu yang bisa dikatakan besar enggak, kecil disepelein juga enggak gitu. Maksudnya kan sebenarnya kan tujuan rumah tangga ya panjang sih, beda-beda tujuan orang berumah tangga. Cuman kita kalau di Islam sendiri kan ya buat ibadah. Cuman namanya ibadah kan pasti ada ininya nggak sih, ada yang harus dilalui gitu. Kayak kita mau sholat aja harus wudhu, berarti kalau rumah tangga harus diuji. Kan di Quran gitu katanya kan, bagaimana kamu dikatakan beriman sedangkan kamu belum diuji ya. Itu sih pertama, kayak misalkan apalagi kan finansial juga sekarang kan belum stabil. Kayaknya nggak ada finansial yang stabil sih kalau menurut aku. Dunia bisa berubah kapan aja gitu, kayak covid yang dulunya kaya bisa jatuh, yang dulunya miskin bisa tinggi. Cuman yang yang kepikiran sih, yang paling berasa sih itu tadi sih ya, apakah aku bisa jadi suami yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua ya pokoknya kalau cowok kayaknya, kalau menurut aku ya nggak jauh-jauh dari ekonomi sama gimana kurikulum rumah tangganya itu gitu. Kan kamu kan ibaratnya kan, kalau cewek kan katanya madrasatul ula gitu, apa pendidikan pertama, tapi gimana pendidikannya bisa baik kalau pemegang kurikulumnya aja berantakan tuh. Nah terus yang kedua yang aku rasain ya itu tadi, ya kayak kamu pagi-pagi bangun, ya Allah ada cewek. Malah kadang suka lupa aku istighfar, ngapain istighfar ya. Berasa masih jaga pandangan, berasa masih gadul basar gitu. Ya udah, itu sih yang bedain gitu sama ya. Jadi kalau di luar tuh nafsunya lebih keredam sih. Jadi kalau misalnya ngeliat perempuan-perempuan yang astagfirullah punya ibini di rumah gitu, terus juga kalau misalnya mau lampiasin kan ada wadahnya gitu, dan gak kepikiran dosa bagaimana. Dulu kan jadi anak lanang ya ujiannya. Ya udahlah, gitulah intinya lah. Tuh. Yang ketiga, apa yang paling kamu takutkan di dalam dunia pernikahan? Apa ya? Disakitin, diselingkuhin, ditinggal pergi, ditinggal meninggal gitu. Berat sih. Ya itu. Kenapa kalau disakitin di selingkuhin ya jelas sakit dong. Cuman kenapa kamu takut meninggal? Kan kita semua kan pasti meninggal, entah aku dulu kamu dulu. Apa ya? Aku kan orangnya bisa dibilang nggak bisa, aku tuh orangnya bergantung sama orang gitu loh. Jadi Maksudnya bergantung sama orang? iya, nggak bisa. Kalau misalkan aku udah sayang sama orang itu atau apa, kayak nggak bisa kalau dia tuh harus kayak ninggalin atau harus pergi gitu. Jadi kalau semisal orangnya itu meninggal atau apa, mungkin bisa ngelanjutin hidup, tapi bakal susah buat kayak ngelupain atau move onnya Iya gitu. sih. Itu sih yang yang ditakutin. Itu doang. Ya tuh, itu yang paling utama. Enggak, kalau diselingkuhin sakitin kan maksudnya kita sama-sama manusia ya. Kamu mungkin mikir enggak sih kalau kayak ya kalau dia selingkuhin gue selingkuhin balik lah gitu. Enggak lah, sama aja dong kalau kayak gitu mah. Sama bajingan ya, astagfirullah. Maksudnya sama iya ngerti. Itu guys. Jadi kalau misalnya misalnya kita mau nikah sama seseorang, terus kita lihat dari awal dia tukang selingkuh, jangan berpikir oh nanti kalau sama gue nggak mungkin lagi. Enggak sih. Iya. Justru mikirnya gini, belum nikah aja begitu apalagi udah nikah kan. Iya, pasti kita diselingkuhin balik, diselingkuhin juga gitu. Iya. Jadi harus nyarinya yang benar-benar, Yang benar-benar apa? ya yang benar-benar baik orangnya gitu loh. Udah. Terus kalau kamu? Aku
Yang paling aku takutkan di dunia pernikahan pertama gini, apa sih, dari akad sama bapak kamu aja aku udah kepikiran ya. Maksudnya pengen aja bisa semua dosa kamu semua itu. Ya itu nggak langsung kamu dosa gitu. Aku ditanya dulu. Itu kayak ya lo dosa gue jadi banyak dah. Nanggung dosa orang. Jadi kayak ya emang kayak gitu. Itu mah berarti gentle lah tuh. Cuman kan nanti jadi gampang juga ibadahnya. Maksudnya kayak misalnya nafkah itu dihitung jihad fisabilillah. Terus juga kan ya pokoknya ya Allah ya adil lah gitu. Malah kalau ngomongin Allah adil sebenarnya serem juga sih. Misalnya kalau misalnya contoh nih, kita kan di akhirat nanti kan di sapi itu nggak mungkin lah kita minta keadilan, jadi kita minta kasih sayangnya. Kalau kita minta adil, wah ngeri. Kalau Allah mau adil-adilan mah gitu. Jadi yang paling aku takutin sih itu tadi, tujuan berumah tangga kan untuk ibadah. Nah jadi yang paling aku takutkan adalah ketika menjalani itu tidak sesuai dengan tujuan gitu. Maksudnya ketika berumah tangga sering berantem, malah nambah-nambah dosa, nyebar aib istri, nggak saling nutupin gitu, berantem diumbar di sosmed gitu kan. Jadi bukannya bertujuan untuk ibadah malah jadi nambah dosa, kan jadi lepas tujuannya. Terus juga yang paling aku takutkan, aku juga nggak bisa jaga aku dan keluarga aku dari api neraka. Kan kalau di surat At-Tahrim kan kata Allah kan, wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu dan dirimu dari api neraka. Enak banget kalau bagi aku yang kepala rumah tangga ya. Jadi itu sih. Jadi kalau berumah tangga tapi ya di dalam rumah tangganya masih ada isinya maksiat dan lain sebagainya ya, berarti kita belum benar-benar dalam tujuan yang benar gitu dalam dunia pernikahan. Terus pertanyaan terakhir, ya aku nggak ada. Anjay. Nah ya, apa persiapan kamu sebelum menikah? Maksudnya yang kamu lakuin apa gitu? Ya iya itu, belajar dari lewat video atau apa, belajar persiapan bernikah dan lain-lain. Itu doang ya. Terus persiapan kayak mendekati hari pernikahan, menurut kamu yang penting apa? Jaga kesehatan. Iya, menjaga niat sih. Iya. Kalau aku dari kelas 11 sih, itu kayak ikutan kajian, masih anak SMA padahal tengil-tengilan datang ke kajian itu, yang datang ibu-ibu, bapak-bapak, ya kita sama Piko aku. Jadi ya gitu sih sebenarnya. Kalau dibilang persiapan, kalau ke ilmu lebih ke yang jalanin aja gitu, cuman tetap belajar lewat guru, lewat internet, cari sendiri ya gitu lah. Terus kalau aku ya cowok yang jelas setelah sekolah ya itu kerja lah, nyari duit. Pokoknya kalian ngerasain lah nanti kalau effort mau ngehalalin anak orang ya harus kerja lebih, terus nunda kesenangan gitu. Maksudnya kayak batasin sama teman-teman kan, kadang biasanya kan buang duit lebih banyak atau enggak beli barang-barang yang sekiranya enggak ngasih benefit balik gitu. Jadi ya lebih ke itu aja sih persiapannya. Moodnya beda nggak sih kamera mati? Tadi kameranya mati guys, kita udah record, jadi ya record lagi deh. Udah tadi jawabannya keren-keren, sekarang kita udah nggak mood, parah asli. Kesimpulan kamu setelah sebulan menikah? Kesimpulannya, buat yang udah siap nikah, cari cowok yang tepat ya, karena nikah bukan sehari atau 2 hari, tapi ya panjang gitu perjalanannya. Terus kalau yang belum siap nikah, ya udah kejar aja apa yang mau dikejar, sukain apa yang lagi disukain gitu. Memang kalau nikah nggak bisa nyukain apa yang disukai. Ya mungkin terbatas atau gimana.
nggak ada yang tahu. Ya gitu guys. Aku ya ya intinya kalau aku kesimpulannya setelah sebulan nikah itu nggak seserem apa yang dibayangin waktu sebelum nikah, tapi nikah juga nggak semudah apa yang dibayangin dan dijalanin. Jadi lebih ke 50-50 sih. Jadi yang paling penting kita belajar, intinya belajar cara merespon setiap keadaan. Itu sih kalau kata aku. Mungkin itu aja dari kami pasangan yang baru sebulan menikah. Ya udah, see ya. Assalamualaikum.